Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Syarifah. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi kombinatorik, yaitu tentang permutasi dan kombinasi. Nah, tentunya kalian sudah pernah mendengar ya, permutasi itu apa, kombinasi itu apa. Nah, tetapi sudah paham betul atau belum terkait konsep permutasi dan juga konsep kombinasi? Pertanyaan yang saya garis bawahi adalah sudah paham belum ya terkait konsep dari permutasi dan kombinasi ini dulu. Kenapa? Karena variasi soal dari materi permutasi dan kombinasi ini sangat banyak, sangat bervariasi, bisa sangat sederhana, bisa sangat kompleks ya, sehingga dibutuhkan daya pikir logika yang cukup tinggi. Ya. Oke, nah sekarang coba kita pahami bersama gitu ya. Apa sih permutasi itu? Maksudnya seperti apa? Bagaimana terjadinya? Gitu ya. Nah, misalkan di sini ada satu bola merah ya. Ada satu bola merah. Bola akan dimasukkan dalam satu buah kotak. Jadi ada satu bola merah dan ada satu buah kotak. Sedemikian sehingga kotak berisi satu bola ya. Sehingga kotak berisi satu bola, berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak. Oke. Nah, coba kita ilustrasikan permasalahan ini ya. Jadi misalkan di sini untuk bolanya ya, ini bola merah berwarna merah ya. Ini untuk kotaknya, jadi hanya ada satu bola warna merah dan ada satu kotak. Ada berapa banyak cara untuk memasukkan ke kotak ini? Hanya ada satu ya. Kemudian ketika ada dua bola merah dan kuning ya, bola akan dimasukkan ke dalam dua buah kotak, sedemikian sehingga masing-masing kotak berisi satu bola. Berarti ada berapa banyak kemungkinan? Di sini 2 ya kan? Di sini berarti karena bisa merah atau kuning ya, salah satu sudah saya tinggalkan di situ, berarti di sini tinggal ada satu kemungkinan. Oke, coba di sini saya isi ya, hanya ada satu kemungkinan. Oke, selanjutnya kalau misalkan sekarang saya punya 3 bola ya, ada warna merah, kuning dan juga hitam ya. Nah, akan dimasukkan ke dalam 3 buah kotak. Ada berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak. Berarti untuk kotak yang pertama kita bisa karena masih ada 3 bola, kita masukkan bola merah atau bola kuning atau bola hitam. Berarti ada 3 kemungkinan. Untuk kotak yang kedua berarti 2 kemungkinan. Untuk kotak yang ketiga ada 1 kemungkinan. Nah, sekarang kalau ada 4 bola, berarti di sini 4 kemungkinan, 3, 2, 1. Sekarang misalkan ada N buah bola ya. N bola warna berbeda. Bola akan dimasukkan ke dalam N buah kotak ya. Jadi ada N bola warnanya semua berbeda dan ada N buah kotak ya, sehingga masing-masing kotak hanya berisi satu bola ya. Berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan N bola ke dalam N kotak? Berarti untuk shot yang pertama, kotak yang pertama ada sejumlah N, di sini N-1, N-2, N-3, N-4 dan seterusnya, yang terakhir 1. Nah, sehingga dari masing-masing percobaan tadi kita bisa ya lihat ya, permutasi itu adalah jumlah urutan yang berbeda dari pengaturan objek-objek ya. Nah, permutasi merupakan bentuk khusus dari kaidah perkalian ya.
Kemudian misalkan terdapat n objek ya. Untuk percobaan pertama dipilih n objek. Percobaan yang kedua dipilih n-1 objek. Percobaan ketiga dapat dipilih n-2 objek. Dan seterusnya sampai percobaan yang ke n kita bisa pilih 1 objek. Nah, sehingga menurut kaidah perkalian permutasi dari n objek itu kita peroleh n kali n-1 kali n-2 kali n-3 dan seterusnya kali 2 kali 1, atau kita bisa tuliskan sebagai n faktorial ya. Nah, ini untuk kaidah perkalian permutasi dari n objek. Oke, jelas ya? Silahkan dicermati terlebih dahulu persoalannya ya. Ada tersedia n objek dan ada n kotak ya, sama ya, n objek dan n kotak. Masing-masing kotak hanya berisi 1 objek ya. Oke, contohnya seperti apa ya kalau dalam keseharian kita? Contoh yang pertama, berapa banyak kata yang terbentuk dari kata bosan? Nah, tadi bola itu semua warna berbeda, objeknya harus berbeda. Sekarang kita lihat bosan, B-O-S-A-N, huruf-hurufnya berbeda. Berarti bisa masuk ya ke kasus ini. Berarti ada berapa banyak cara di sini? Ada sejumlah 5 faktorial ya. Atau 5 faktorial berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, atau sebanyak 120 cara. Oke, mungkin saya ubah untuk warna pennya ya, biar lebih jelas, mungkin warna kuning ya. Oke, contoh yang selanjutnya, berapa banyak cara mengurutkan nama 25 orang mahasiswa? Jadi ada 25 orang mahasiswa, mau diurutkan namanya berarti memang ada sejumlah 25, sehingga banyak kemungkinannya ada berapa? 25 faktorial ya. Ini sangat banyak ya, silahkan dihitung sendiri kalau mau dihitung ya. Kemudian yang ketiga, berapa banyak cara 10 mahasiswa untuk duduk berjajar? Oke, untuk duduk berjajar ada 10 mahasiswa. Untuk duduk berjajar berarti ya hanya tersedia 10 kursi asumsinya, gitu ya. Katakan duduknya tidak di kursi, di bawah berjajar 10. Berarti ada 10 objek, ada 10 kotak. Dikembalikan ke ilustrasi tadi seperti itu. Sehingga ada berapa banyak cara di sini? Ada sejumlah 10 faktorial ya. Atau di sini tadi saya sudah hitungkan dengan kalkulator 362 800 cara. Gitu ya. Oke. Ini untuk kasus permutasi dari n objek ke dalam n kotak gitu ya. Nah, selanjutnya sekarang kita akan ke permasalahan permutasi r objek dari n objek. Jadi kan bisa jadi ya, saya objeknya itu jumlahnya itu lebih sedikit daripada kotaknya atau sebaliknya ya, untuk permasalahan yang sesuai. Nah, sekarang kita lihat, misalkan ada n bola dengan warna yang berbeda. Bola akan dimasukkan dalam R buah kotak, R kurang dari sama dengan n, sedemikian sehingga masing-masing kotak berisi 1 bola. Ya, jadi R-nya kurang dari sama dengan n, masing-masing kotak terdiri dari 1 bola. Berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan n bola ke dalam kotak R tersebut? Nah, kita lihat di sini. Oke, saya punya n bola. Bolanya berarti sejumlah n, kotaknya sejumlah r. Ingat di sini bahwa r-nya itu ini ya, untuk r-nya itu kurang dari sama dengan n. Itu ya. Oke. Untuk menyusun r objek yang dipilih dari n objek berbeda dapat dianalogikan mengisi R buah kotak ya, dengan setiap kotaknya diisi dengan salah satu dari n objek yang berbeda tersebut. Jadi kalau kotak yang pertama dapat diisi karena masih ada n objek ya, kita masukkan ada sejumlah n pilihan.
Kotak kedua dapat diisi oleh salah satu dari tadi n kemudian berkurang ya, n-1 objek, ada n-1 pilihan. Kemudian kotak ketiga berarti ada n-2 pilihan. Kotak keempat ada n-3 pilihan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada sejumlah r kotak, ada berapa? Oh, ada n-r-1 objek. Gitu ya. Dari mana ini? Kita lihat. Kita kan ingin membuktikan rumus permutasi ya. Mencari bagaimana dapatnya rumus permutasi r objek dari n objek yang ada. Nah, kita lihat kotak yang pertama, gitu ya. Kotak yang pertama ada n objek. Ini bisa saya tulis n-0. Kotak yang kedua di sini saya bisa tuliskan menjadi n-2-1. Untuk kotak ketiga saya bisa tuliskan ini n-3-1. Kotak yang keempat berarti n-4-1 dan seterusnya. Kalau ada r kotak berarti n-r-1. Nah, semua kotak sudah ya kita isi dengan satu bola. Ada sebanyak kemungkinannya seperti ini, tinggal kita kalikan ya dengan menggunakan prinsip kaidah perkalian. Berarti ada berapa kemungkinan jumlah susunan yang berbeda dari penyusunan r objek yang dipilih dari n objek, itu adalah sejumlah n kali n-1 kali n-2 dan seterusnya dikali n-r-1 ya, atau dia dapat kita tuliskan ekuivalen dengan n faktorial dibagi n-r faktorial. Nah, ini adalah rumus dari permutasi ya r objek dari n objek yang ada. Oke. Nah, sehingga kita peroleh definisi dari permutasi. Permutasi R dari n objek adalah jumlah kemungkinan urutan R buah objek yang dipilih dari n objek dengan R kurang dari sama dengan n, yang dalam hal ini pada setiap kemungkinan urutan tidak ada objek yang sama. Ya. Jadi tidak ada objek yang sama. Oke, ini adalah rumus dari permutasi n-r ya, permutasi r objek dari n objek. N faktorial dibagi n min r faktorial. Nah, kalian masih ingat definisi faktorial ya? 0 faktorial berarti sama dengan 1 ya. N faktorial itu n kali n min 1, n min 2, terusnya sampai 3 kali 2 kali 1 ya. Oke. Nah, kita ke contoh selanjutnya. Contoh 7, di sini saya punya beberapa soal. Soal yang pertama, berapa banyak cara pengaturan 3 buah jadwal ujian yang diadakan dalam 6 hari supaya tidak terjadi tumbukan hari. Nah, karena kita sudah belajar permutasi R objek dari N objek, berarti saya punya berapa banyak cara ini? Permutasi 3 dari 6 ya, atau 6 faktorial per 6 min 3 faktorial, atau 6 faktorial per 3 faktorial. Kita bisa sederhanakan 6 kali 5 ya, kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Kita coret, berarti ada sejumlah 120 cara. Itu ya. Contoh selanjutnya, berapakah jumlah kemungkinan membentuk 3 angka dari 5 angka berikut? 1, 2, 3, 4, 5 jika A. Tidak boleh ada angka yang berulang, B. Boleh ada angka yang berulang. Nah, teman-teman ingat, semua permasalahan itu jangan langsung, oh ini tinggal dikali, ini tinggal pakai permutasi. Kita harus identifikasi dulu persoalannya, syaratnya apa gitu ya. Ingat tadi kalau di permutasi semua objek harus berbeda. Semua kotak berisi satu buah objek, ya. Nah, di sini tidak boleh ada angka yang berulang. Berarti di sini tidak lain adalah berbeda. Nah, untuk menjawab 2A di sini ya, berarti kita bisa menggunakan prinsip permutasi, ya kan? Karena di setiap angka ini bisa saya masukkan dan dia harus semuanya berbeda gitu ya, sehingga saya ingin memilih 3 angka dari 5 angka yang tersedia, tidak lain adalah permutasi 3 dari 5
yaitu 5 faktorial per 2 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial, ya, bisa kita sederhanakan, ada sebanyak 60 cara. Boleh ada angka yang berulang. Nah, ketika boleh ada angka yang berulang, boleh tidak kita pakai permutasi R objek dari N objek? Tidak boleh, ya, karena syaratnya objeknya harus berbeda. Sehingga di sini kita harus selesaikan dengan tadi aturan awal, kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Untuk slot yang pertama ada 5 kemungkinan jawaban. Slot yang kedua juga ada 5 kemungkinan jawaban, ya, karena boleh berulang. Slot yang ketiga juga ada 5 kemungkinan jawaban, sehingga ada berapa banyak cara? 5 pangkat 3 sama dengan 125 cara, ya. Oke, masih semangat, ya? Oke, silahkan kalian coba latihan 2 ini, ya. Ada 2 pria dan 2 wanita duduk berjajar. Berapa cara kemungkinan mereka duduk jika yang pertama mereka duduk bebas, yang kedua 2 wanita selalu duduk berdampingan, dan yang ketiga 2 wanita tidak pernah berdampingan. Nah, pesan saya, ya, tolong kalian coba gambarkan kemungkinan hasil jawaban itu atau cara kemungkinan jawaban yang terjadi itu seperti apa, itu, ya. Kenapa? Nah, untuk melatih pemahaman kalian terhadap konsep permutasi dan kombinasi nantinya, itu, ya. Oke, silahkan kalian coba dulu, ya, karena belajar kombinatorik kalau tidak mencoba sendiri, prosesnya dari menemukan idenya kemudian menyelesaikannya itu tidak akan betul-betul paham terhadap materi ini, itu, ya. Oke, untuk materi kali ini kita baru membahas untuk permutasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi kombinasi. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.